warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran IPA materi sistem reproduksi manusia. Kali ini kita akan membahas siklus menstruasi. Jangan lupa klik tombol subscribe yang belum subscribe. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. 2. Menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi. 3. Membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita harus tahu apa itu menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah proses keluarnya darah dari dalam tubuh akibat meluruhnya dinding endometrium karena sel telur atau ovum yang tidak dibuahi. Hal ini disebabkan oleh turun naiknya kadar hormon. Perhatikan di sini ada gambar organ reproduksi manusia, di mana ini terjadi di dalam rahim. Ini ada sel telur yang tidak dibuahi, dinding rahim bagian dalam yaitu endometrium meluruh, keluar darah melalui vagina. Adapun tahap menstruasi itu ada 4. 1. Praovulasi, yang kedua ovulasi, 3. Pasca ovulasi, dan yang keempat menstruasi. Nah, yang penting di sini yang namanya pra itu adalah sebelum ovulasi. Ovulasi itu lepasnya ovum atau sel telur. Jadi praovulasi sebelum ovumnya lepas. Ovulasi ovumnya lepas. Pasca berarti setelah ovumnya lepas. Nah, di sini ada beberapa hormon yang berperan. Di antaranya adalah ada FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini memicu pembentukan folikel. Yang kedua ada hormon estrogen. Di sini berperan memicu perkembangan sekunder wanita dan memicu pembentukan dinding rahim atau endometrium. Hormon yang ketiga LH, luteinizing hormone, yang memicu proses ovulasi. Dan yang keempat ada hormon progesteron, berperan dalam proses penebalan dinding endometrium. Perhatikan gambar siklus berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 28. Jadi rata-rata satu siklus ada 28 hari, di mana hari pertama menstruasi sebagai hari 1. Kemudian nanti berlanjut sampai kembali ke 28. Tahapannya adalah hari 1 sampai ke 7, ini adalah menstruasi. Kemudian setelah itu akan masuk ke fase proliferasi atau praovulasi. Kemudian yang ini ada ovulasi hari ke-14, dan setelah ovulasi pasca ovulasi atau sekretory. Perhatikan grafiknya sebagai berikut. Perhatikan gambarnya. Jadi kalian harus paham tentang gambar siklus ini. Jadi ini dari 1 sampai ke bagian yang terakhir di sini 28. Nah, kita masuk ke fase yang pertama, praovulasi. Ini terjadi di sini ya, di hari ke-5 sampai hari ke-13. Di sini terjadi kenaikan hormon FSH, follicle stimulating hormone. Jadi hormon yang merangsang
pertumbuhan folikel, sehingga terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium mulai dari folikel primer, kemudian folikel sekunder hingga folikel degraf. Jadi di sini dari ini folikelnya tumbuh sampai matang. Jadi kalau folikel itu adalah yang ini ya, yang melindungi ovum. Jadi ovumnya itu ada di dalam dan di luarnya itu ada folikel. Kalau folikelnya matang, otomatis ovumnya yang ada di dalam ini juga matang. Kalau sudah matang, maka nanti akan lepas begitu. Lihat hormonnya. Jadi tadi FSH akan naik, jadi akan merangsang pertumbuhan. Jadi di sini ada kenaikan hormon FSH. Nah, di akhir tahap ini, di sekitar ini itu terjadi kenaikan hormon estrogen. Jadi ini ya, jadi hormon estrogen akan naik begitu. Nah, karena hormon estrogen naik, maka nanti FSH menjadi terhambat, sehingga LH-nya, hormon LH akan naik, ini naik gitu ya. Nah, di akhir tahap ini sudah kelihatan bahwa dinding endometriumnya sudah mulai naik, di sini menebal gitu. Nah, fase berikutnya adalah yang kedua, ovulasi, yaitu lepasnya ovum dari folikel ini ya, dari ovarium. Ini terjadi di hari ke-14. Jadi dilihat di sini yang di angka 2 ini tepat di hari yang ke-14. Ini ovumnya lepas dari folikel yang sudah matang tadi atau folikel degraf. Nah, di sini pelepasan oosit sekunder itu dari dalam folikel itu saat estrogen naik menyebabkan FSH terhambat dan menyebabkan LH menjadi naik. LH memecah folikel degraf dan mengeluarkan oosit sekunder. Nah, jadi di sini ya. Lalu oosit sekunder bergerak menuju tuba Fallopi atau oviduk, sedangkan bekas folikelnya tetap tinggal di dalam ovarium. Jadi ini namanya adalah fase ovulasi, lepasnya ovum dari folikel yang ada di dalam ovarium. Nah, kemudian yang ketiga ada pasca ovulasi. Dilihat di sini di nomor 3 itu, jadi setelah hari ke-14 yaitu hari ke-15 sampai hari ke-28 di sini, ini adalah fase yang ketiga. Nah, bekas folikel tadi ini itu berubah menjadi corpus luteum. Adanya LH yang tinggi menyebabkan corpus luteum menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum merangsang sekresi progesteron yang menyebabkan dinding rahim yaitu endometrium mengalami penebalan. Jadi dari sini sampai ke sini adalah semakin menebal dinding endometriumnya, dimana nanti tadi kan ini ovumnya lepas menuju ke oviduk atau tuba Fallopi. Nah, di sana terjadi pembuahan apa tidak, ketemu apa tidak dengan sel sperma. Kalau ketemu dengan sel sperma, nanti terjadi fertilisasi sehingga menghasilkan zigot, di mana zigotnya nanti akan menempel di dinding rahim yang ini ya, yang sudah tebal tadi, sudah dipersiapkan di sini. Itu adalah fase pasca ovulasi. Nah, jika di sini tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum ini akan berubah menjadi corpus albicans gitu. Nah, jadi karena tidak terjadi fertilisasi, maka ya setelah ini mens. Jadi apabila tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum akan mengalami degenerasi menjadi corpus albicans. Jadi ini akan berubah jadi ini. Corpus albicans tidak dapat merangsang sekresi estrogen dan progesteron. Jadi dilihat di sini gambar grafik hormon
progesteron dan hormon estrogen sudah ke bawah, hampir habis gitu ya, sehingga karena sudah nggak ada hormon progesteron dan estrogen, maka meluruhlah dinding endometrium ini, dimana di sini kan banyak sekali pembuluh darah gitu ya, jadi mengalami peluruhan. Udah, ini menstruasi. Jadi saya ulangi lagi, di sini ada 4 fase. Yang pertama praovulasi, atau di sini disebut juga fase folikuler ya, fase folikuler. Kemudian di sini yang kedua fase ovulasi, di sini garis yang ini nomor 2 ini hari ke-14 ini ovulasi. Kemudian yang ketiga ada pasca ovulasi, disebut juga fase luteal. Nah, kemudian yang keempat terakhir fase menstruasi. Ini dari hari pertama sampai hari ke-5 atau ke-6 gitu ya. Jadi dihitung di sini hari pertama, atau dari sini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-5 atau ke-6 sampai di sini. Itu adalah fase atau siklus menstruasi yang akan berulang setiap siklusnya. Nah, jadi ini ya, kalau saya uraikan ada 1, 2, 3, 4 yang sudah saya jelaskan tadi itu. Nah, terima kasih. Itu adalah penjelasan tentang siklus menstruasi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Anak bisa melihat juga rangkuman atau catatan yang ada di buku paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.